Di tengah upaya mengatasi pandemi, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah. Salah satunya melalui pengembangan pendidikan vokasi. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu modal Indonesia keluar dari middle income trap dan naik kelas menjadi negara maju. Ini disampaikan ketika meresmikan sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Jokowi menyebut bahwa pandemi menjadi momentum mengejar ketertinggalan, menyelesaikan masalah-masalah fundamental, serta menyiapkan strategi besar, terutama di bidang pengembangan SDM. Pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwa prioritas Kabinet Indonesia Maju dalam 5 tahun ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan SDM. Di saat puncak bonus demografi sekarang ini di mana usia kerja mendominasi proporsi penduduk Indonesia, artinya kita harus menyediakan peluang kerja sebanyak-banyaknya. Kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita agar lebih produktif dan lebih kompetitif, dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM kita. Sekolah vokasi Universitas Diponegoro merupakan hibah dari Sinarmas dan Astra. Bangunan kampus 4 lantai seluas hampir 5.000 meter persegi ini bernilai 40 miliar rupiah, menggunakan konsep green building, serta dilengkapi entrepreneurship lounge, di mana Undip bekerja sama dengan akselerator GK Plug and Play untuk menciptakan wirausahawan muda. Sesungguhnya, banyak hubungan sinergis dan saling menguntungkan antara pendidikan tinggi dengan dunia industri yang telah terjadi. Tidak hanya dalam pengadaan sarana dan prasarana, akan tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia vokasi melalui praktek magang di industri maupun bantuan tenaga pengajar praktisi industri ke dalam proses pendidikan di sekolah vokasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Dengan semakin dikembangkannya pendidikan vokasi, Jokowi mengajak pelaku industri, UMKM, serta lembaga pendidikan tinggi untuk juga memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri yang tengah dipacu pemerintah, termasuk kawasan industri di sepanjang koridor ekonomi pantai utara Jawa. Inovasi model kerjasama harus terus dikembangkan agar saling menguntungkan dan menghasilkan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.